Hai guys, jadi karena wabah ini aku udah 2 bulan di rumah. Dan kalian lihat ini adalah rumahku. Dan mumpung lagi di rumah, aku keinget tugas-tugas dulu. Jadi kalau kalian nggak tahu atau kalian udah pernah ngeliat video-video lama aku pernah nge-vlog di sekolah. Nah, jadi aku bersekolah di SMK jurusan gambar bangunan atau arsitek. Jadi mumpung lagi di rumah, aku kepikiran ngapa nggak aku share aja tugas-tugas aku. Ini mumpung masih ada, takutnya hilang kan. Aku takut aja hilang dan nggak kearsip sama aku. Jadi mumpung aku lagi di rumah, aku akan buat foto ini, aku akan masukin ke video ini. Dan aku akan liatin ke kalian tugas-tugas apa saja yang pernah aku buat waktu aku kuliah. Waktu aku sekolah di jurusan arsitek. Ini di lemariku, nih. Ngapa aku gini terus, karena ini lemariku nih ya. Jadi kita akan bongkar isi lemari itu dan kita lihat apa saja yang pernah dibuat oleh siswa yang bersekolah di jurusan arsitek. Apa saja sih yang bisa dilakukan anak SMK di jurusan arsitek? Ini dia. Jadi di situ ada satu dokumen dan ada dekat di sini satu yang ini nih dan ini juga ini Afgan. Kalau Afgan kita akan menyingkirkan Afgan ini dulu. Seru banget deh. Halo Afgan. Waduh, Afgan banyak banget. Yo, ini dia. Ini gue ngapain sih? Lemari. Dan sebenarnya ini nggak tempat bukuku aja, tempat bukuku di sini. Ini nggak tahu nih bagian siapa lagi. Mektek, nah Mektek dong. Ini dia, kalian perlu buku gede banget. Ini semua tutorial cara menggunakan AutoCAD. So ini dia, dan banyak ini buku. Ini sertifikat lomba Sayyidina Maulana. GB itu gambar bangunan untuk mata pelajaran konstruksi bangunan. Mari kita bedah ini buku. Ini ada apa aja? Ini dia skema jaringan irigasi di Sidopangus. Skema jaringan irigasi di Sidopangus. Iya, jadi selama di SMK itu yang kami pelajarin itu nggak keseluruhan. Kami nggak pelajarin sampai ke praktek, nggak langsung gimana cara buat jalan atau cara buat bendungan, nggak. Ya, jadi sini aku pernah buat skema jaringan bendungan ya, saluran induk, saluran sekunder, bangunan barisi, gimana air masuk, gimana air ditahan, dan macam-macam bendungan itu apa. Intinya lebih ke teori-teori aja sih yang kami pelajarin di sana. Next, oh ya ini bendungan ya. Ya ini adalah rencana bendungan. Bisa lihat ini sistemnya kayak gini, terus gini bendungan tuh gitu ya. Dan ini kayaknya adalah denahnya. Ya, denah mercu. Ini intake. Jadi yang penting dari sini airnya terus ngalir ke sini gitu. Kami cuma pernah pergi ke bendungan aslinya, itu study tour yang berada di Sumatera Barat, ya perbatasan gitu. Dan kami cuma belajar gimana sistem bendungan itu. Kami pernah belajar. Nah, kami pernah belajar potongan jalan 1:100. Ini adalah jalan, ini kayaknya jalan 2 jalur. Ini tengahnya ada lampu jalan, ada pohon, ada rumah, ada parit. Nah, contohnya juga bagian jalan tadi. Di situ kalau nggak salah kami lebih diajarin gimana sistem ininya sih, sistem perairannya. Kalau kalian pikir, coba misalkan di jalan itu hujan, kenapa kok hujannya nggak banjir gitu? Kenapa di jalan raya itu hujan yang turun kok nggak tergenang gitu? Ini bisa dilihat, ini adalah detail dari isi dalam jalan itu. Ini aspal dan ini bahan-bahan lainnya. Sayyidina Maulana, gambar bagian-bagian potongan jalan. Jadi seingat aku kami nggak ditunjukin ke pembuatan jalan itu gimana, enggak, tapi kami cuma dikasih tahu gini loh kalau jalan itu dibuat. Next, sini ada gambar konstruksi jembatan beton. Wow, aku nggak ingat dulu kami pernah buat begini ya nih. Jadi ini ada 4 gambar. Ini gambar pertama ada trotoar, dan ini adalah ukuran-ukuran dari jembatan. Jadi kalau kalian nggak ngerti, ini ibarat jembatan nih, ini jembatan, waduh hitam banget. Terus dipotong gitu, begini bentuknya. Ini adalah kerangka dalam di bawah jembatan itu. Dan di sini kita bisa lihat juga ini adalah potongan dari samping. Ini juga ada tampak dan pot memanjang penulangan lantai. Wow, kami udah bahas soal ini. Gambar konstruksi jembatan beton tanggal 17 September 2018. Kami belajar bagaimana cara membangun rumah dari fondasi, dari gimana
tipe-tipe fondasi, ada batu kali, ada batu bata, gimana cara membuat denah, gimana cara membuat rumah tipe segini, bagaimana cara ngitung luasnya, kamar standar itu berapa ukurannya. Semuanya kami pelajarin sampai ke sistem irigasi, saluran air besar, air kotor gitu kami pelajarin semua di SMK. Dan rata-rata itu semua teori, nggak sampai praktek, dan praktek itu biasanya didapatkan cuma di magang di kelas 2. Next, ini adalah laporan praktek kerja lapangan, laporan magang aku. Jadi aku pernah magang di perusahaan interior. Ini adalah laporannya, dan ini adalah yang aku buat waktu magang. Nah ini dia, ini aku buat di AutoCAD. Ini dia yang pernah aku buat. Ini rumah ini yang aku buat di magang. Dan ini adalah sertifikatnya. Paket keahlian teknik gambar bangunan. Dan itu pun magangnya nggak ditentuin, kita sendiri yang milih kita mau magang di mana, dan setiap siswa itu berbeda-beda pengalamannya. Kayak aku pernah magang di perusahaan interior. Ilmu yang aku dapat di sana bukan soal konstruksi bangunan, tapi lebih gimana cara mendesain interior, yang alhamdulillah cocok dengan sekarang dimana aku kuliah jurusan desain interior gitu. Ya, ini yang kami pelajarin, sambungan baja, baut itu apa, ukuran baut, macam-macam paku itu apa. Ini ada simbol-simbol dari lubang paku keling, konstruk baja 1. Ya kalau nggak ngerti. Jadi ya namanya SMK itu memang dipersiapkan untuk bekerja. Bagusnya SMK itu kita udah tahu kerja kita di mana dan langsung diasah dari SMK, nggak perlu nanti kuliah jurusan apa lagi. Banyak kok teman aku yang habis SMK udah langsung kerja, ada beberapa. Malah ada yang aku rasa dia nggak jago, tapi dia dapat pekerjaan yang gajinya lumayan, ada. Cewek lagi. Bukan berarti SMK nggak bisa kuliah ya. Aku kuliah. Next, di sini ada alinyemen vertikal. Jadi ini adalah cara pembuatan jalan di pegunungan gitu. Ini grafik ini nih. Ini adalah pegunungan ibaratnya. Jadi ini adalah ketinggian dari tanah. Jalan di pegunungan gitu kan nggak rata ya jalannya. Di sini kami belajar bagaimana cara membangun jalan di pegunungan. Jadi kayak jadinya nanti jalannya begini. Gitu. Sep. Ya habis. Dan pastinya seorang arsitek harus bisa membangun suatu rumah, dan kami juga belajar soal itu. Ini dia. Oh, nah benar. Ini adalah rancangan rumah tinggal. Ini adalah detail irigasi rumah. Ini adalah denah. Kami gambar detail kuda-kuda itu gimana. Tuh kuda-kuda lagi. Kami belajar juga soal tangga. Apa itu trade, antrade. Ini perspektif denah. Ini potongan rumah. Detail kolom kalau nggak salah aku. Ini adalah detail fondasi, juga detail fondasi batu bata, dan habis. Sayyidina Maulana kelas 11 gambar bangunan 1, SMK Negeri 2. Oh ya, dan ini ada buku pelajaran aku. Di sini ada mata pelajaran konstruksi bangunan di kelas 10 gambar bangunan 1. Kita langsung buka aja ya. Di sini kami belajar soal struktur kayu, kami belajar pengawetan kayu. Wow, kami belajar gimana cara menghitung fondasi, panjang fondasi. Kami belajar menghitung begel atau begel gak sih? Begel apa sih yang benar? Semuanya kami pelajarin. Cara menghitung volume galian, volume balok, volume pasir, gimana panjang jendela, potongan jendela, semua pernah kami pelajarin di sini. Di sini juga ada buku mekanika teknik. Dan kalian harus tahu mekanika teknik ini adalah pelajaran yang paling susah, karena dia ngitung-ngitung ya. Ibarat ini adalah rumah, beban ini berapa yang ditanggung oleh si tiang ini, begitu. Itu yang kami pelajarin di mekanika teknik. Jadi nggak hanya cara menggambar rumah aja yang dipelajarin oleh arsitek di SMK, tapi juga tekanan-tekanan semuanya dipelajarin. Jadi itu dia tugas-tugasku yang pernah aku buat di SMK. Kalian bisa lihat itu banyak. Oh ya, aku lupa, ada tugasku juga nggak hanya di bagian gambar, tapi juga kami pernah membuat maket. Bagi kalian yang nggak tahu maket itu apa, maket itu miniatur rumah. Ini dia cuplikannya. Masih ada di highlight story aku. Jangan lupa follow Instagram aku, di deskripsi ada. Ya, jadi itu dia beberapa tugas yang pernah aku buat di SMK jurusan arsitek atau gambar bangunan. Nggak semuanya, karena aku tahu banyak yang kececer, dan itu yang kurasa udah mewakilin semuanya. Misalkan amit-amit sih, amit-amit
kalau misalkan itu kebakar atau hilang dimakan rayap tugasku semua, ya amit-amit sih. Ya, video ini bisa jadi suatu portofolio untuk dokumentasiin semua tugas-tugasku. Nggak semua, tapi aku mewakilin yang pernah aku buat di SMK untuk memberitahu kalau aku pernah SMK arsitek loh. Dan juga mungkin jadi portofolio biar aku lebih mudah dapat pekerjaan. Ya, saya lulusan arsitek loh. Oh ya, lupa sebelum penutup, bagi kalian yang pengen nanya-nanya soal gambar bangunan, sekolah arsitektur, kalian bisa tanya di komentar, mungkin aku bisa jawab, mungkin aku bisa bawain videonya. Kalian pengen nanya prospek kerjanya gimana, teman abang kerjanya di mana kalau udah lulusan SMK, semua soal arsitek sepertinya aku bisa jawab. Ya, atau kalian pengen, bang, biaya kalau misalkan bangun rumah tipe 68 berapa gitu, ya mungkin aku bisa jawab. Tanya aja di bawah, oke? Bang, jenis kayu yang bagus untuk membuat kursi apa, bang? Mungkin aku bisa jawab. Ya, mungkin. Ya, gitu aja untuk video kali ini. Semoga menambah wawasan kalian soal sekolah arsitek itu seperti apa, tugas-tugas yang pernah kami buat itu gimana. Thanks for watching this video. I'm Sadie from BYC. Don't waste your time.